Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 April 2020, saya mendapatkan tugas untuk masuk bekerja. Sebenarnya saya sudah di rumah kurang lebih 3 minggu. Nah, sekarang saya mendapatkan tugas dari hari Senin kemarin tanggal 20 sampai tanggal 23, tugas khusus dan mendapatkan surat resmi juga dari perusahaan. Nah, ini saya sampaikan agar teman-teman mungkin yang taat di rumah tidak berspekulasi berlebihan. Jadi saya tidak dengan sengaja keliling Bekasi Jakarta, namun karena memang ada tugas. Adapun video ini saya ambil bertujuan untuk menunjukkan kepada teman-teman semua kondisi jalanan kurang lebih seperti apa antara Jakarta dan Bekasi. Seperti yang kita tahu, Bekasi telah memberlakukan PSBB, demikian juga dengan Jakarta yang telah memberlakukan terlebih dahulu. Nah, saya menempuh perjalanan dari Bekasi Timur sampai ke Jakarta Utara kurang lebih 1 jam dengan menggunakan sepeda motor. Dan jalan yang saya tempuh ini adalah jalan yang biasa saya lalui ketika hari-hari biasa sebelum PSBB. Nah, saya ingin menunjukkan perbedaan antara hari biasa dengan PSBB. Sejauh video ini berjalan dari pertama gang saya keluar sampai sekarang di dekat pasar Bantar Gebang, mostly masih sama kondisinya, tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan di sini pasar Bantar Gebang pun masih macet. Jadi bagi teman-teman yang sudah berada di rumah, jangan kecewa, karena apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita taat di rumah, ya nggak perlu iri dengan orang-orang yang berada di luar. Mungkin mereka yang di luar itu sama seperti saya dapat tugas khusus dari perusahaan mereka, dan mereka juga mungkin baru hari ini keluar. Nah, kita berprasangka baik aja. Nah, sekarang saya sudah memasuki jalan raya Bantar Gebang. Di sini terlihat antrian, dan kalau saya boleh berpendapat ini masih sama seperti hari biasa. Hanya kalau saya bilang hari biasa itu 100%, maka ini adalah 80% lah. Nah, sekarang saya masuk ke jalan raya Cipendawa. Di sini hari biasa nggak macet, dan hari sekarang makin nggak macet. Jadi mungkin kalau teman-teman yang berangkat kerja melalui jalan ini, ya pasti tahu dan paham. Nah, biasanya macetnya itu ada di depan, di dekat jalan yang rusak itu, dekat jembatan biasanya macet. Kita coba lihat apakah hari ini macet atau tidak. Oh,
ternyata nggak ada kemacetan dan oke, PSBB lumayan memiliki efek. Nah, di sini juga biasanya pusat kemacetan dan sekarang terlihat lengang. Sebenarnya kalau menurut saya kondisi jalan seperti ini bisa dikatakan masih belum efektif kalau memang kita bertujuan untuk menghentikan laju penularan virus. Karena selain jalanan masih cukup ramai, tapi masih ditemukan banyak orang yang tidak menggunakan masker ataupun sarung tangan seperti yang sudah direkomendasikan atau diwajibkan oleh Bapak Presiden. Dan dari tadi saya berangkat, saya belum menemukan razia ataupun sweeping petugas ya untuk yang berkaitan dengan PSBB ini. Nah, sekarang saya sudah sampai di Pekayon. Di sini juga pusat kemacetan ketika hari biasa, yaitu Jalan Pertigaan Ratna. Nah, bisa dilihat di sini. Main kemana gitu. Jadi saya pikir kalau saya lihat kondisi jalanan seperti ini, seolah-olah buat yang stay di rumah itu mengecewakan ya. Jadi kita udah Nah, sekarang saya sudah sampai di Jalan Ratna, dan ini adalah jalan yang favorit dilalui karena kalau pagi itu tidak macet ya. Walaupun di sini itu biasa ada kemacetan, terus di pertigaan dekat pom bensin juga biasanya macet, tapi kalau saya amati ini sih lancar. Ada antrian-antrian sedikit dan tidak begitu berpengaruh. Nanti biasanya ada kemacetan lagi di dekat pintu gerbang tol Jatiwarna. Maaf, Jati Bening. Kita akan lihat apakah macet atau tidak.
Nah, di sini dan sepi, bagus. Coba kalau setiap hari seperti ini luar biasa. Ini sih prediksi saya sampai di perusahaan tidak sampai 1 jam, mungkin 50 menit lah. Nah, sekarang kita sudah masuk ke daerah Jakarta. Ini Jalan Haji Caman, nanti di depan adalah Jalan Kalimalang. Nah, kita akan lihat seperti apa Kalimalang di saat PSBB ini. Dan kabarnya di Kalimalang itu ada razia untuk membatasi para pengendara. Nah, untuk surat-suratnya saya sudah persiapkan, kemudian sarung tangan dan juga masker. Kita akan lihat apakah ada razia atau tidak. Nah, di Kalimalang sendiri bisa dilihat di sini teman-teman, ramai dengan pengendara motor. Biasanya di sini agak ramai juga untuk mobil. Tapi sekarang mobil kayaknya sedikit sepi, tapi kalau untuk motor masih padat. Jadi saya sudah dari hari Senin, Selasa melalui jalur ini, dan ada razia itu di seberang sana, seberang yang kalau arah dari Jakarta itu ada di jalur yang seberang itu ada razia untuk sarung tangan dan masker, meskipun tidak 100% ya, karena lalu lintas yang masih padat. Jadi kalau 100% kemungkinan personilnya masih kekurangan. Nah, kalau yang arah ke Jakarta itu ada di depan, itu dekat Sumber Arta, itu ada razia. Tapi kalau saya nanti tidak melalui jalur itu, saya putar balik dan sedikit mengambil jalur alternatif. Nah, di depan sini ada razia. Nah, tapi kalau saya agak berbelok mengambil jalur alternatif. Kalau nggak salah ke Jakarta, karena arahnya ke Jakarta. Kalau yang dari Jakarta ke Bekasi, Nah, ini adalah jalan yang memang biasa saya lalui karena jalurnya itu sepi ya, kemudian lebar juga. Dan enaknya tuh kalau sore biasanya banyak penjual atau pedagang dan kita bisa mampir untuk beli sesuatu. Nah, kita sudah sampai ke Buaran atau jalur menuju ke atau Raden Inten maksud saya.
Nah, di sini yang paling berpengaruh terhadap kemacetan adalah sekolah. Karena PSBB ini sekolah diwajibkan belajar di rumah, maka tidak ada kemacetan sama sekali sampai saat ini. Nah, di sini biasanya bisa antrinya lumayan panjang. Kemudian bisa dilihat kebanyakan toko-toko juga terlihat tutup ya. Jadi Bekasi tadi Jakarta lumayan. Sekarang saya sudah sampai di Pulau Cai. Ada yang menarik di Pulau Cai ini, atau di pokoknya secara umum di Jakarta dan khususnya di daerah ini. Saya berangkat jam setengah 8 atau hampir jam 8 ya sekarang. Ini terlihat ruko-ruko itu tutup, entah tutup atau mungkin belum buka. Tapi kalau saya lihat ini sepi ya, dan mungkin lebih kerasa PSBB di sini daripada di Bekasi. Ya, bisa dilihat di samping kanan kiri itu sepi, dan yang lalu lalang itu juga sedikit, hanya sepeda motor. Nah, kita masuk ke Kalau memang mereka buka berarti ini adalah tapi biasanya kalau hari biasa utara. Jalan Raya Bekasi. Jalan Raya Bekasi menuju ke Pulau Gadung. Terlihat sepi karena memang biasanya itu di sini itu sangat padat. Dan kalau hari-hari biasa saya tidak melalui jalur ini, namun saya melalui jalur arteri yang menuju ke kawasan industri Pulau Gadung. Nah, kalau sekarang saya coba ingin mengetahui bagaimana kondisi jalan di suasana pembangunan jalan layang tol ini, dan masih terlihat ramai. Oke, ke arah Jakarta di utara tampak lebih terasa suasana PSBB-nya, namun masih ramai lalu lalang kendaraan, terutama sepeda motor. Jadi kesimpulannya, kalau dibandingkan dengan hari biasa memang ada perbedaan seperti yang saya katakan tadi. Kalau hari biasa itu 100%
maka PSBB ini adalah 80%. Dan semoga walaupun tidak jauh berbeda, nanti ada efeknya, dan tentunya jangan terlalu lama karena lumayan juga nih terhadap penghasilan. Walaupun saya masih bersyukur saya tidak dirumahkan untuk selamanya, jadi hanya sementara saja. Dan demikian saya masih bekerja dari rumah. Sekian, terima kasih.